Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Saya Muhammad Fauzi Muhajir, calon guru penggerak Angkatan 9, akan menyajikan demonstrasi kontekstual modul 1.3 bagian A.6 tentang visi, inquiry apresiatif, atap, dan kanvas bagja. Dari Golden Circle Simon Sinek tahun 2009, ada 3 kalimat atau kata operasional terkait dengan tingkat berpikir. Yang paling tinggi ialah why, mengapa. Kemudian dijabarkan selanjutnya dalam how, bagaimana. Dan dalam tingkat operasional akan dituliskan dalam kalimat what, atau apa. Dalam tingkatan why, kita berpikir mengapa kita harus mewujudkan suatu cara pandang yang visi dalam membawakan perubahan itu sendiri. Kemudian, dalam kalimat how atau bagaimana mewujudkannya, di sini berperan tentang inquiry apresiatif, yakni paradigma seperti apa yang dapat digunakan agar proses perubahan atau mewujudkan visi menjadi menyenangkan atau bermakna. Dan kalimat lainnya dalam how ialah prakarsa perubahan yang nanti akan diwujudkan dalam atap sebagai bagian dari langkah menuju visi bagaimana prakarsa perubahan sebaiknya disusun. Dan yang ketiga, dalam aspek yang lebih operasional lagi tentang what atau apa saja yang perlu dilakukan. Dalam hal ini akan dijabarkan dalam manajemen perubahan berbasis bagja yang berisi rencana tindakan, kegiatan untuk mewujudkan perubahan yang kita gagas. Visi saya dalam program guru penggerak ini ialah membentuk insan yang unggul dan berdaya saing global sesuai kompas profil pelajar Pancasila. Dan dalam inquiry apresiatif, dalam mewujudkan tujuan pendidikan, inquiry apresiatif dapat menyuntikkan energi, harapan, dan optimisme ketika kebutuhan untuk perubahan telah teridentifikasi. Maka dari sini ialah sisi-sisi menghargai, menumbuhkan, mengapresiasi sangat penting, sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Townsend. Dalam tujuan pendidikan nasional yang telah dinyatakan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 3, bahwa pendidikan diselenggarakan agar setiap individu dapat menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, jadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Nah, bagaimana profil pelajar Pancasila? Profil pelajar Pancasila diharapkan menjadi pegangan untuk para pendidik di ruang belajar yang lebih kecil. Profil ini tidak hanya dimiliki oleh murid-murid yang berprestasi secara akademik atau murid yang menonjol dalam bakat lainnya. Profil pelajar Pancasila ini diharapkan dimiliki oleh seluruh murid saya di dalam kelas. Dari visi, tadi sudah kita ke inquiry apresiatif, dan sekarang kita akan masuk ke operasional yang lebih kecil tentang how yang disajikan dalam atap prakarsa perubahan. Sebagaimana visi saya tadi, membentuk insan yang unggul dan berdaya saing global sesuai kompas profil pelajar Pancasila, maka ada rumusan kalimat prakarsa perubahan, yakni yang pertama menciptakan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan dan memanfaatkan IT atau perangkat teknologi. Kemudian yang kedua, mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kolaborasi anak yang berdaya saing global. Dan yang ketiga, mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas anak yang berdaya saing global. Dan yang keempat, menumbuhkan karakter siswa yang sesuai dengan kodrat zaman. Di sini berdasarkan atap akan dijabarkan dalam 4 aspek, yakni A. Awal, T. Tantangan, A. Aksi, P. Pembelajaran. Pada bagian awal, kita akan mengidentifikasi kekuatan, aset, modal, potensi sekolah, murid, komunitas yang teridentifikasi dapat membantu meningkatkan kualitas pembelajaran murid. Pada bagian T, tantangan, kita mengidentifikasi tantangan atau keresahan yang perlu dilampaui dan harapan atau mencapai visi.
pada bagian aksi, di sini kontribusi pendidik yang dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan harapan atau mencapai visi. Dan pada bagian pembelajaran, pembelajaran bermakna atau adab atau kebiasaan yang diharapkan tumbuh dan melekat di bawah murid hingga dewasa. Turunan konkret profil pelajar Pancasila sesuai konteks. Nah, bagaimana mengisi bagian-bagian dari atap ini? Kita menuju ke bagian selanjutnya. Pada bagian awal, di sini kemampuan anak mengakses sumber-sumber dunia maya yang beragam adalah awal yang baik untuk anak dalam mengkreasi narasi, media, ide, opini mereka. Kemudian sarana dan prasarana memadai seperti laptop, komputer, LCD, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, kemampuan guru dalam memanfaatkan IT dalam pembelajaran. Pada bagian tantangan, ada masalah, yakni anak-anak kecanduan gadget sehingga kurang fokus, meniru kosakata yang tidak sopan, dan berperilaku tidak baik sesuai tontonan yang sedang viral. Tantangannya mengarahkan kebiasaan siswa yang kecanduan gadget tadi ke konten-konten yang sesuai dengan pembelajaran dan usia mereka. Aksi yang dilakukan ialah membantu anak untuk berlatih atau belajar tentang pertama, menemukan situs pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Kedua, membuat konten pembelajaran yang interaktif dan berkarakter. Ketiga, merancang modul pembelajaran yang berbasis IT sesuai dengan kodrat zaman. Adapun pembelajarannya ialah anak paham mengapa mereka perlu mempunyai akhlak yang mulia. Kemudian yang kedua, anak-anak paham konten-konten yang baik maupun tidak baik sesuai dengan norma agama dan norma sosial masyarakat. Kemudian yang ketiga, memahami kosakata yang sedang viral saat mengekspresikan pikiran dan perasaannya sendiri dalam bentuk karya, turunan dari profil pelajar Pancasila sehingga mampu mewujudkan sikap berdaya saing global. Nah, kita setelah alur visi hingga tahapan bagja tadi, kita melihat dari visi sudah ke inquiry apresiatif, dari situ kita ke prakarsa perubahan, dari prakarsa perubahan kita sudah menjabarkan dalam bentuk atap, dan terakhir kita akan masuk ke bagja. Apa itu bagja? Nah, rubrik dan kerangka bagja diantaranya ialah B, itu buat pertanyaan utama atau define. Yang kedua A, ambil pelajaran atau discover. Yang ketiga G, gali mimpi. Atur eksekusi atau deliver. Dalam bagja prakarsa perubahan saya, yang saya ambil ialah menciptakan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan dengan memanfaatkan IT. Di sini ada kolom buat pertanyaan utama atau define. Pertanyaannya ialah apa yang dapat saya lakukan untuk menciptakan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan? Daftar tindakan penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. 1. Mencari informasi dari berbagai sumber mengenai seperti apa pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. Kedua, berkolaborasi dengan rekan sejawat mengenai pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. Kemudian bagian kedua A, ambil pelajaran atau discover. Pertanyaan di sini ialah tindakan apa yang akan dilakukan untuk mewujudkan pembelajaran di kelas yang aktif dan menyenangkan. Kemudian yang kedua, situasi seperti selanjutnya di kolom ketiga, daftar tindakan atau pendidikan. Yang pertama, mencari sekolah atau rekan guru lain yang menurut siswa bahwa pembelajaran di kelas guru tersebut menyenangkan. Yang kedua, mencari referensi dari berbagai sumber. Kemudian bagian ketiga ialah gali mimpi atau dream. Di sini daftar pertanyaan yang tersusun ialah 1. Apa saja tahapan proses pembelajaran di kelas yang aktif dan menyenangkan? Kedua, bagaimana cara melihat minat siswa dalam mengikuti proses pembelajaran dengan memanfaatkan IT? Daftar tindakan atau penyelidikannya. 1. Merancang tahapan proses pembelajaran yang menyenangkan. Dan 2. Dengan melakukan refleksi di setiap akhir kelas atau pembelajaran. Bagian keempat ialah J atau jabarkan rencana, dalam hal ini desain. Pertanyaannya ialah
Apa langkah pertama untuk membuat pembelajaran di kelas menjadi aktif dan menyenangkan? Kemudian yang kedua, apa saja terobosan yang dapat dilakukan agar pembelajaran di kelas tetap menyenangkan? Daftar tindakan atau pendidikannya ialah yang pertama, mengajak siswa untuk berdialog mengenai seperti apa pembelajaran di kelas yang mereka impikan. Yang kedua, menciptakan media pembelajaran yang menarik dan interaktif. Dan terakhir ialah A, atur eksekusi atau deliver. Pertanyaannya ialah, siapa saja yang berperan dalam mewujudkan pembelajaran di kelas yang aktif dan menyenangkan? Kedua, siapa yang dapat mengarahkan dan memantau? Ketiga, apa rencana tindakan selanjutnya? Atau rencana tindak lanjutnya? Daftar pertanyaan pendidikan yang perlu dilakukan adalah 1. Seluruh ekosistem sekolah. Kedua, kepala sekolah, rekan sejawat. Ketiga, mengembangkan rencana tindak lanjut pelayanan dan berkolaborasi dengan rekan di sekolah maupun MGMP. Nah, demikian tadi tentang Bagja. Prakarsa perubahan sudah dielaborasikan dengan baik. Tentunya tugas ini dapat terselesaikan dengan baik karena dukungan yang luar biasa dari pertama, Kepala SMA Negeri 1 Mataram, Bapak Kun Andrasto. Yang kedua, Bapak Fasilitator Hebat, Bapak Muhammad Mukhlis. Dan yang ketiga, Ibu Pengajar Praktik, Ibu Emiliati. Sekian dari saya. Terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.